Iya Pak, ini saya sudah bisa merasakan. Siapa kalian berdua ini siapa? Iya. Saya kanyangnya. Sebuah reruntuhan bangunan di Desa Banguntapan, Bantul, Yogyakarta diduga pernah menjadi tempat menyimpan benda pusaka. Tidak jelas kapan dan bagaimana kabar ini berasal. Yang pasti, banyak orang datang ke tempat ini. Mereka berusaha mencari sisa-sisa benda pusaka yang mungkin tertinggal. Pertanyaannya, benarkah ada benda pusaka di tempat ini? Ada sebuah bangunan tua yang terletak di Desa Karangsari-Wetan, Yogyakarta. Konon dulu ini merupakan tempat peninggalan barang-barang pusaka. Dan kini bangunannya telah hancur. Namun masih banyak meninggalkan misteri. Selamat malam, Pak. Bisa diceritakan, Pak, dulu ini bangunan berbentuk apa, Pak? Bangunan ini berbentuk seperti surau di peninggalan Sinuwun Banguntapan. Sinuwun Banguntapan itu dulunya memang niatnya tempat mana yang bisa untuk ditempati untuk keraton. Di tempat sini sangat angker. Saya pun pernah lihat sendiri. Seperti apa sosok yang Bapak lihat? Orangnya tinggi, pohon kelapa itu tinggi sekali, itu ada dua. Memang bekas surau ini kan harus bersih. Jadi tidak boleh kita sembarangan ngomong yang istilahnya tidak enak didengar itu, dia akan marah. Biasanya wujud kemarahannya seperti apa? Ya, nanti orang tersebut akan mengalami gangguan kemasukan. Bapak, terima kasih atas ceritanya, Pak. Assalamualaikum Pak Hakim. Setelah mendengar cerita ini, Pak, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Mungkin nggak jauh dengan keberadaan lokasi ini ya. Apalagi masyarakat banyak juga sudah teropini bahwa tempat ini sebagai tempat yang angker. Selain juga saya tertarik dengan adanya sebuah cerita dari pemilik lahan ini bahwa tempat ini karena dulunya sebagai gudang pusaka dijadikan para pemburu pusaka untuk mencoba menarik pusaka-pusaka yang tersimpan. Itu nanti akan banyak bercerita tentang benda-benda pusaka. Mungkin kita akan mencoba untuk meneliti atau merasakan untuk posisi-posisi di mana energi-energi itu berada. Nah, tadi dari kesaksian dari apa yang dibicarakan oleh kesaksian tentang adanya dua sosok makhluk tinggi besar, yang satu putih satu hitam, itu memang saya merasakan sejak saya berada di sini ya. Dan posisinya itu tepat di sebelah sana. Gitu. Makanya Mbak Putri mungkin bisa merasakan energi yang ada jauh di sudut kanan, di sudut sebelah kiri. Atau mulai mencari di titik mana ada perbedaan suhu atau getaran energi yang berat, yang besar. Iya Pak, ini saya sudah bisa merasakan. Iya mungkin kata Pak Hakim tadi benar, seperti energi seperti itu. Dan perbedaan suhu. Kalau saya boleh tahu ini positif atau negatif? Ini yang positif. Iya, karena saya merasanya agak adem gitu, nyaman seperti itu. Iya seperti itu. Nggak kasar energinya dan tidak panas gitu. Dan bisa digeser ke sebelah kiri. Kalau sebelah sini agak hangat, jadi awalnya dingin tapi kemudian berubah jadi agak hangat seperti itu. Untuk sosok, ada gambaran sosok nggak? Coba fokus lebih dalam lagi dan pusatkan di telapak tangan. Sepertinya laki-laki ya Pak. Dengan wujudnya saya nggak jelas, tapi kayak tinggi tapi laki-laki, seperti itu aja yang saya lihat. Waktunya menggali informasi. Mari. Tak disangka, ada mediator lain kerasukan.
tahu siapa Anda? Bisa mengerti bahasa kami? Siapa kalian berdua ini siapa? Iya. Anda keluar ya. Nanti kita ngobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halimah. Anda sudah lama berada di sini? Anda paham bahasa saya? Iya, boleh diceritakan ke kami? Dulu bangunan ini seperti apa? Untuk apa kamu tahu? Dan mungkin banyak pelajaran atau ilmu yang bisa bermanfaat buat kami. Bisa diceritakan, Ki? Kenapa? Tempat ini tempat apa dulunya? Tempat penyimpanan pusaka. Sejak kapan? Udah ratusan tahun. Milik siapa pusaka-pusaka itu? Dari kerajaan. Boleh tahu kerajaan siapa? Masanya di mana? Tenang aja. Tapi betul bahwa pusaka puasa itu memiliki kekuatan-kekuatan tertentu sehingga disimpan dalam satu tempat. Itu bentuk pusakanya itu seperti apa sih? Ada yang berwujud domba. Ada juga yang berwujud keris. Apa masih ada pusakanya sampai saat ini? Ya. Apa mungkin ada orang-orang yang mencoba untuk mengambil seperti itu? Iya. Banyak yang mencoba untuk memiliki tersebut. Sebenarnya mereka itu datang ke sini tuh bagaimana caranya bisa tahu tempat ini? Apa ada bisikan atau semacam itu? Ya, memang ada bisikan. Siapa yang melakukan itu? Dari penghuni lokasi ini atau Iya. untuk diambil gitu, untuk dimiliki? Kenapa sih memangnya? Apa makhluk sejenis Anda ini ingin juga dirawat atau dan biasanya apa yang mereka harus lakukan untuk bisa mengambil atau menarik barang-barang pusaka dari tempat ini? Yang pasti yang di atas tidak sembarang ambil di sini. Apa biasanya yang Apa menjadi aja? syarat? Selain puasa, ya harus bawa kembang, lengkap, Itu memangnya buat apa sih? Ki? Hanya sekedar kesukaan seperti itu ya? Bukan untuk dimakan atau untuk... Kalau pakai minyak wangi nggak bisa? bisa. Bisa ya. Menyan gitu. Ya, Berarti memang bangsa Anda itu suka wangi-wangian. Kemudian setelah ada orang yang memberikan kembang dan mereka berpuasa, apa mereka bisa mengambil barang pusaka di sini? Tergantung apa? niatnya dia baik-baik untuk merawat. Bisa juga. Kemudian setelah diambil itu dan dirawat, apa sih permintaan Anda misalnya ketika dirawat? Apa ada bacaan-bacaan tertentu atau semacam mantra atau apa ketika memandikan agar lebih kuat energinya atau bagaimana sih? Itu yang aku pikirkan. Kalau cuma orang sembarang orang ambil, aku takut dia tidak bisa merawat. Dan apakah Anda itu bertempat tinggal di pusaka itu atau Anda hanya menjaganya? Aku cuma menjaga. Tapi di pusaka itu tidak ada makhluk sejenis Anda atau bagaimana? Tidak. Tidak ada. Berarti Anda mengikuti orang-orang yang memiliki benda pusaka itu ya? Apa benda-benda itu memiliki nama? Iya, punya. Punya. Seperti apa contoh namanya? Ya bisa beri kami contoh, misalnya di sini ada keris, Terus namanya apa dan kegunaannya apa? Ada tombak rolling. Itu apa gunanya, itu apa? Tidak mau. apa sih yang bikin perbedaan antara pusaka yang memiliki nilai yang baik dan buruk seperti itu? Tergantung orang. Lagi-lagi, datang makhluk tak diundang. Itu siapa? Tetap di Dua Dunia. Anda mengenali? Kami dikejutkan oleh makhluk yang datang menyambar. Itu siapa? Siapa dia? Kenapa tiba-tiba dia masuk? Kita keluar ya? Iya.
Berapa lama Anda jadi pengikutnya? Sudah lama, Mas. Anda ini sosoknya tuh seperti apa ya? Saya Danyangnya. Memiliki nama? Saya Danyang Sumbi. Kalau Dayang Sumbi sendiri di sini itu ngapain? Saya tadinya bersih-bersih. Kan banyak pusakanya, Mas. Dan Anda ini ada yang menyuruh untuk bersih-bersih atau memang kemauan Anda sendiri? Ya saya kan ada yang nyuruh, Mas. Siapa? Ya raja saya toh. Boleh tahu siapa? Gak usah aja. Apa masih sampai sekarang Anda membersihkan pusaka itu atau? Mbaknya itu kesini apa tuh, Mbak? Iya, kita cuma mau tahu tempat ini katanya dulu tempat peninggalan barang-barang pusaka, apakah benar? Dan kami ingin mengetahui informasi di sini agar mungkin ada ilmu yang bisa kita ambil di sini. Gudang senjata atau bangunan pusaka ini dibangun oleh siapa? Tadi Anda bilang ada sosok raja yang menyuruh Anda itu kan? Iya. Kerajaan apa gitu maksudnya? Itu di sana itu loh, Mas. Nama tepatnya apa biar kami bisa paham yang dimaksud gitu. Itu Gua Siluman itu loh, Mas. Jadi tempat ini ada kaitannya dengan Gua Siluman. Iya. Berarti lokasi ini dibangun oleh siapa? Apa sama dengan orang yang sama yang ngebangun Gua Siluman? Iya. Kalau boleh tahu siapa? Gak usah. Kenapa emang? Kenapa memangnya? Kasih Saya kan ini cuma Danyang. boleh saya sebutkan di masa siapa? Anda cuma iya atau tidak? Ya. Pada dinasti HB kedua? Iya. Ini kalau tadi bersih-bersih di tempat ini, bangunan itu memang benar ya? Wujudnya seperti surau atau? Ya kerajaan. Itu kan ada tempat penyimpanannya itu loh, Mas. Untuk penyimpanan pusaka-pusakanya Doro itu loh. Oh, saya paham. Artinya begini, bangunan ini adalah salah satu bangunan yang berada di areal kawasan kerajaan, begitu? Iya. Jadi ini nggak berdiri sendiri, tetapi ada bangunan-bangunan yang lain yang mungkin saat ini sudah hilang. Iya. Dan tersisa hanya ini, terus Gua Siluman gitu. Iya, Dulunya itu nyatu. semua pada rusak semua. Itu apa sih yang menyebabkan kerusakan itu? Ya orang-orang yang nggak tahu kalau itu peninggalan. Saya juga pernah mendengar di sini ada gangguan-gangguan gitu ya ke masyarakat, dan bahkan katanya itu apa benar atau? Ya orang dulu itu tahu, tapi sekarang udah pada lupa, Mbak. Jadi tradisi itu sudah mulai ditinggalkan. Iya, makanya kan kami sering jalan-jalan. Kalau jalan-jalan apa yang Anda lakukan? Hanya untuk senang-senang Cuma atau, lihat-lihat. atau niat mengganggu? Enggak. Mewujudkan diri juga di hadapan orang. Anda sendiri wujudnya apa sih? Saya kan putri, Mas. Emang betul pusaka-pusaka yang tersimpan di sini memiliki khasiat atau kegunaan tertentu? Iya. Terus ketika seseorang memiliki pusaka tersebut dan menyalahgunakan, apa yang terjadi? Nanti orang itu bisa sakit, bisa gila. Udah dulu ya. Makasih ya Daya. Tak lama, mediator sadar. Mediumisasi pun dilanjutkan. Mampu ke situ, Pak. Assalamualaikum. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Tetap di Dua Dunia. Saat saya sedang melakukan interaksi dengan salah satu mediator di sini, tiba-tiba ada penonton yang di belakang itu mungkin ada makhluk lain yang mencoba untuk berinteraksi dengan kami. Dan Pak Hakim sekarang sedang mencoba berdialog. Ada ingin Anda sampaikan? Hah? Enggak ada. Terus kenapa? Apa itu maksudnya? Makhluk ini seperti hendak menunjukkan sesuatu.
Cahaya. Di sini aja. Kenapa Anda yang menempati tempat ini? Iya. Di benda yang saya pegang ini. Iya. Allah Akbar. Ternyata ada benda gaib di tempat ini. Tadi ketika kita mengadakan mediasi yang ketiga, tiba-tiba makhluk yang sama masuk ke dalam orang yang berbeda gitu, dan selalu mengarah ke pohon ini. Dan saya tertarik untuk mengikuti gerak dia. Ternyata memang ada cahaya-cahaya warna kecoklat-coklatan tadi yang saya lihat di kegelapan malam, tepat berada di atas tanah. Kemudian saya ambil dan ternyata ada sebuah batu di dalamnya. Makin ini apa? Iya, tadi ada mediator apa namanya yang kemasukan lagi, makhluk yang sama tapi dalam dua tubuh yang berbeda. Saya penasaran, saya ikuti dia gitu, ternyata dia menunjuki sebuah batu gitu. Ini sebenarnya bisa diceritakan? Ya, ini milik siapa dan maksudnya apa kok tiba-tiba ada proses seperti itu gitu. Sing tunggu watu. Tunggu. Arep kepengen melu. Ikut kepada siapa? Kepada saya. Jenisnya apa ini? Ada dua. Sing lagi wae tok omong. Sing ireng gede tuh. Mbak tahu banyak orang yang datang ke sini buat nyari pusaka? Iya. Tahu. Itu gimana Mbak? Menurut Mbak? Gunanya tinggu apa? Berarti maksudnya harus kembali ke niatnya. Baik sih Mbak. Saatnya mediator sadar. Pak Hakim, hikmah apa yang dapat kita ambil? Yang pertama sih tentang pengungkapan tempat ini sebagai penyimpanan benda-benda pusaka dari beberapa mediator memang menunjukkan hal tersebut ya, bahkan menjadi sentral, menjadi benda-benda pusaka tersimpan di sini. Cuman memang ada hikmah dari dialog-dialog kita pada malam hari ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita itu berbagai macam keajaiban-keajaiban gitu loh, yang dilakukan oleh makhluk ciptaannya dari sebangsa jin. Dan jin itu yang banyak menempati benda-benda pusaka gitu, yang mana benda-benda itu banyak disalahgunakan oleh para manusia. Dan bagaimana Islam sendiri memandang ketika orang mencari benda pusaka, walaupun itu misalnya niatnya untuk kebaikan, apakah bisa menjadi musyrik atau bagaimana? Iya, ini merupakan sebuah kontroversi dalam Islam atau dalam tubuh umat Islam sendiri. Kalau secara garis Islam, secara Al-Quran dan Sunnah, tetap itu sesuatu yang sangat dilarang. Karena apa? Karena tidak akan membawa manfaat gitu, bahwa benda-benda yang kita pegang bersifat jimat, isim segala macam itu, kata Rasulullah SAW, tidak akan mendatangkan manfaat atau kemudorotan selama keimanan kita kuat kepada Allah. Apalagi ketika proses-proses pengambilan pusaka, penarikan pusaka itu banyak tata cara yang di luar dari ajaran Islam, seperti harus menyiapkan kembang, menyan dan lain sebagainya sebagai upeti atau pemberian kepada benda-benda yang akan kita angkat. Dan ini sangat tipis sekali dengan kemusyrikan gitu.
Jangan sampai ketika kita memegang suatu benda pusaka, keyakinan kita kepada Allah sebagai pemberi rizki, sebagai pemberi keselamatan, pemberi kesembuhan, hilang dalam diri kita karena kita memiliki benda-benda yang bertuah tadi. Ini sangat berbahaya. Baik, terima kasih Pak Hakim. Semoga bermanfaat.